Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 3. Di sini, dalam ujian tengah semester, terima kasih saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dimas Wicaksono, untuk mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya. Peranan akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan sangat disadari oleh perusahaan. Hal itu dikarenakan akuntansi biaya dapat membantu kelancaran tugas manajemen khususnya di bidang perencanaan dalam mengambil keputusan yang dibutuhkan secara cepat dan tepat di mana persaingan dalam dunia bisnis yang semakin padat. Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang membahas tentang penentuan harga pokok dari suatu barang yang diproduksi. Tujuan akuntansi biaya adalah untuk pengumpulan dan pelaporan biaya serta untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Kesulitan dalam hal pencatatan dan pengelolaan data produksi maupun transaksi keuangan seperti menghitung harga pokok yang terjadi di dalam perusahaan manufaktur. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk yang dihasilkan, sehingga ketidakakuratan dalam perhitungan harga pokok produksi dapat menimbulkan dampak terhadap harga jual produk. Nah, apabila harga pokok produksi terlalu tinggi, akan mengakibatkan harga jual pun tersebut akan lebih tinggi. Jika harga jual tinggi, perusahaan akan kalah bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan harus dengan tepat, benar, serta akurat. Seperti pembahasan yang akan saya presentasikan berikut ini. Ruang lingkup akuntansi. Pengertian akuntansi, beberapa orang mengakui bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Tetapi apa sebenarnya akuntansi itu? Seberapa pentingnya akuntansi terhadap bisnis? Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai berbagai aktivitas dan kondisi ekonomi dari suatu bisnis. Ada pula yang menjelaskan akuntansi adalah pengukuran jabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu para manajer dan pengambil keputusan lainnya untuk mengambil keputusan alokasi sumber daya. Akuntansi sendiri adalah merupakan suatu proses yang mengidentifikasi data keuangan, pencatatan, dan sebagai hasil akhirnya laporan keuangan. Ada sedikit perbedaan antara akuntansi dan pembukuan, di mana pembukuan sebenarnya adalah bagian dari akuntansi, yaitu pencatatan harian yang terlibat dalam proses akuntansi. Sedangkan akuntansi mencakup juga identifikasi dan komunikasi. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Selanjutnya adalah konsep manajemen, di mana sebuah perusahaan yang dikelola dan dilaksanakan oleh sejumlah personil yang tergabung dalam tiga golongan ini terdiri dari mandor, supervisor, dan kepala regu. Di mana pengertiannya adalah sebuah perusahaan yang dikelola dan dilaksanakan oleh sejumlah personel yang tergabung dalam tiga golongan tersebut, diantaranya yang tadi sudah saya jelaskan adalah mandor, supervisor, dan kepala regu. Ini termasuk adalah ke dalam golongan manajemen operasional atau manajemen lower management yang terdiri dari mandor, supervisor, dan kepala regu. Lalu yang kedua adalah manajer divisi dan manajer cabang, di mana ini masuk ke dalam golongan menengah atau middle management. Lalu yang ketiga adalah direktur utama, wakil direktur eksekutif, dan para eksekutif yang menangani. Dan yang ketiga ini adalah termasuk golongan manajemen eksekutif atau top manajemen, yang termasuk di dalamnya adalah direktur utama, wakil direktur eksekutif, dan para eksekutif yang memang menangani
berbagai fungsi pemasaran, pembelian, pabrikasi atau pengolahan, serta keuangan dan akuntansi. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan akuntansi biaya. Dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi dan telah berkembang menjadi tools manajemen yang memang berfungsi menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen. Untuk apa? Agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dan informasi biaya tentunya diperlukan juga oleh manajemen untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan harga pokok, di mana penentuan harga pokok atau penetapan harga pokok dalam penentuan harga pokok biasanya dihimpun menurut pekerjaan atau job desk. Bagian-bagian departemen atau dirinci lagi tuh menurut pusat-pusat biaya, cost pool atau produk-produk dan jasa. Lalu yang kedua adalah pengendalian biaya, di mana ini merupakan suatu usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksana dengan rencana, serta perbandingan antara hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang memang disusun sebelumnya. Nah, maka dari itu manajemen juga dapat melakukan penilaian atas efisiensi dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Nah, yang ketiga adalah perencanaan biaya yang meliputi harga jual, profitabilitas, pembelian, terus ada belanja barang modal dan perluasan pabrik, di mana perencanaan ini merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan, termasuk juga dalam proses penentuan strategi yang disusun untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Lalu yang keempat adalah dasar untuk pengambilan keputusan yang khusus, di mana ini mencakup untuk membuat produk baru, terus memberhentikan atau membuat produk baru, lalu menerima dan membuat sendiri, terus ada juga membeli dan membuat sendiri, serta menjual langsung dan atau memproses lebih lanjut. Nah, dasar dari pengambilan keputusan yang khusus ini, akuntansi biaya memberikan informasi biaya yang memang berbeda agar dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang akan dipilih oleh manajemen. Nah, berdasarkan informasi ini, maka manajemen dapat membuat keputusan-keputusan yang memang perencanaannya itu menyangkut masalah khusus, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian, di mana di sini ada laporan akuntansi keuangan, yang di situ bisa termasuk tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, perencanaan untuk mencapai tujuan, operasi, dan hasil sesungguhnya. Nah, setelah itu dilaksanakan semua, akan ada yang namanya laporan akuntansi manajemen dan juga data akuntansi biaya. Dan ini semuanya berhubungan menjadi satu dalam sebuah akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian. Sekarang kita masuk ke manajemen produksi, di mana manajemen produksi merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Nah, dalam hal pengelolaan, production management bertanggung jawab langsung untuk mengawasi proses itu agar nantinya hasilnya itu sesuai dengan yang dirumuskan atau yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ketika proses itu berjalan dengan baik, maka akan mudah sekali bagi perusahaan untuk menentukan keputusan seperti produk mana yang sebaiknya diluncurkan ke masyarakat terlebih dahulu. Nah, tujuan manajemen produksi itu adalah pertama, mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuannya dengan tugas yang diberikan. Lalu juga mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. Serta mengelola alat produksi, mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan.
Selanjutnya adalah jenis-jenis produksi, di mana jenis produksi ini atau proses produksi ini ditinjau dari segi wujud proses produksi. Di antaranya adalah eh, proses produksi kimiawi, di mana ini merupakan suatu proses produksi yang memang menitik beratkan kepada adanya proses analisa serta senyawa kimia, contohnya perusahaan obat, perusahaan obat-obatan, atau perusahaan pertambangan minyak dan lain-lain tentunya. Lalu yang kedua adalah proses produksi perubahan bentuk, di mana ini proses perubahan bentuk ini adalah proses produksi di mana yang dalam pelaksanaannya itu lebih mengutamakan pada proses perubahan input menjadi output, sehingga dilibatkan atau ditambahkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contoh, perusahaan mebel, perusahaan garment, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah proses produksi assembling, di mana ini merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produksinya ini lebih mengutamakan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, biasanya ini adalah seperti contoh perusahaan yang memproduksi peralatan elektronik, perakitan mobil, dan banyak lainnya. Lalu yang keempat adalah proses produksi transportasi, di mana ini merupakan suatu proses produksi dengan jalan menciptakan jasa pemindahan tempat dari barang ataupun manusia. Dan dengan adanya pemindahan tempat tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan dan akan merasakan adanya tambahan manfaat. Contohnya perusahaan kereta api, perusahaan angkutan umum, itu adalah salah satu contohnya. Lalu yang kelima adalah proses produksi penciptaan jasa administrasi, di mana ini adalah suatu proses produksi yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga-lembaga yang memerlukannya, dan pemberian metode penyusunan, penyimpanan, dan penyajian data, serta informasi yang memang diperlukan oleh masing-masing perusahaan yang memerlukan. Dan ini juga contohnya seperti lembaga konsultan, atau lembaga akuntansi, atau biro konsultasi. Selanjutnya adalah jenis produksi ditinjau dari segi arus proses produksi, di mana ini bisa kita lihat pertama adalah proses produksi terus-menerus atau continue proses, di mana ini adalah merupakan proses produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Lalu yang kedua adalah proses produksi terputus-putus, di mana ini merupakan suatu proses produksi di mana arus prosesnya yang ada di dalam perusahaan itu tidak terlalu sama atau tidak selalu sama, yang pasti berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah proses produksi campuran, di mana ini merupakan suatu penggabungan dari proses terus-menerus dan terputus-putus digabung menjadi satu, dan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan akan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas secara utuh. Sekarang kita masuk perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi biaya. Seperti yang kita lihat, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi biaya itu kita bisa lihat perbedaannya dari masing-masing fungsi serta tujuannya. Yang pertama adalah akuntansi keuangan, di mana perbedaannya dengan akuntansi biaya adalah kalau akuntansi keuangan itu adalah sistem akuntansi yang memang mencatat informasi keuangan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi biaya adalah sistem akuntansi di mana perusahaan akan melacak biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi, lalu merekam informasi yang biasanya disebut dengan moneter dalam akuntansi keuangan. Sedangkan istilah di akuntansi biaya adalah mencatat informasi mengenai material dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi. Lalu perbedaan selanjutnya dalam akuntansi keuangan, pencatatannya hanya untuk biaya historis. Sedangkan akuntansi biaya, pencatatannya untuk biaya historis maupun biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu
yang keempat adalah digunakan pihak internal dan eksternal perusahaan seperti pemerintah, pemegang saham, dan pelanggan. Sedangkan kalau untuk akuntansi biaya hanya digunakan untuk manajemen internal saja, internal perusahaan seperti karyawan, direktur, dan manajer. Lalu diwajibkan untuk semua perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi biaya tidak diwajibkan untuk semua perusahaan kecuali manufaktur. Lalu selanjutnya perbedaannya adalah pelaporan dilakukan pada akhir periode akuntansi biasanya 1 tahun untuk akuntansi keuangan. Sedangkan kalau untuk akuntansi biaya, rincian yang diberikan dalam akuntansi biaya biasanya disiapkan serta dilaporkan kepada manajemen. Lalu ada selanjutnya adalah analisis yang dilakukan pada pendapatan pengeluaran dan laba di periode tertentu. Sedangkan akuntansi biaya adalah biasanya laba dianalisis untuk produk pekerjaan atau proses tertentu. Lalu akuntansi keuangan bertujuan untuk menyimpan catatan lengkap dari transaksi keuangan. Sedangkan kalau akuntansi biaya adalah bertujuan untuk mengurangi serta mengendalikan biaya. Nah, bahan-bahan akuntansi atau bahasa-bahasa akuntansi didasari atas 2 variasi, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, di mana akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kesimpulannya adalah sistem akuntansi biaya adalah proses untuk menelusuri berbagai biaya masuk input ke pengeluaran output. Untuk menelusuri berbagai biaya tersebut melalui perusahaan seperti produk atau jasa. Nah, proses ini biasanya digunakan oleh bentuk akuntansi tradisional melalui pencatatan buku, mulai dari jurnal, akun buku besar, ya, dan akun-akun yang mengandung sistem akuntansi biaya dan manajemen adalah penjualan, pembelian, termasuk bahan baku dan aset tanaman. Lalu ada juga produksi dan persediaan, lalu ada perorangan, lalu ada gaji pengiriman, ada keuangan dan manajemen data. Selanjutnya adalah konsep akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya berfungsi untuk menilai suatu pengorbanan untuk menghasilkan pendapatan dengan memperhitungkan seluruh biaya dalam kegiatan usaha dan berapa besar laba yang mampu diperoleh sehingga menghasilkan selisih yang dapat mewujudkan yang dapat menunjukkan laba atau rugi dari suatu kegiatan usaha. Nah, konsep utama adalah berasal dari informasi biaya yang disajikan dalam akuntansi biaya yang adalah merupakan suatu sistem seperti yang disajikan pada gambar berikut ini, di mana pada saat input dokumen transaksi akan ada proses di mana itu ada penentuan biaya, ada pencatatan dan penggolongan biaya, ada analisis biaya dan pelaporan biaya, dan setelah itu ada masuk ke dalam sistem di output atau informasi biaya. Lalu kita masuk ke konsep akuntansi keuangan, di mana akuntansi keuangan mempunyai fungsi utama yaitu memberikan informasi terkait dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi kondisi keuangan perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dibuat sehingga untuk memunculkan setiap perubahan dari setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke proses produksi. Umumnya, dalam memahami akuntansi biaya diterapkan yang namanya manufaktur, diterapkan yang namanya akuntansi biaya yang diterapkan perusahaan manufaktur. Nah, akuntansi biaya ini tidak hanya diterapkan dalam perusahaan manufaktur saja, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa seperti perhotelan, transportasi, ataupun telekomunikasi. Nah, metode penentuan harga pokok produksi ya, dan ini merupakan metode harga pokok produksi dengan cara apa? Dengan cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah full costing, di mana full costing ini adalah mencakup biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, lalu biaya overhead pabrik variabel,
terus biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Nah, full costing ini merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Yang tadi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Lalu metode yang kedua adalah variable costing. Variable costing itu adalah merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksinya saja yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, lalu ada biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan keuangan merupakan rangkuman catatan dari seluruh proses kegiatan produksi dan proses akuntansi. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dan penjualan produk jadi tersebut langsung kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lainnya. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi terdiri atas 3 kelompok, yaitu pengorbanan bahan baku, pengorbanan jasa tenaga kerja, pengorbanan jasa fasilitas. Lalu dalam menyajikan laporan laba rugi perusahaan produksi atau manufaktur, pengorbanan yang harus dikeluarkan dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Di antaranya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dan ini disebut dengan biaya produksi. Lalu pengorbanan sumber ekonomi, ini untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Dan kelompok ini masuk ke dalam golongan disebut dengan biaya pemasaran. Lalu pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Contohnya masuk ke dalam kategori biaya administrasi atau umum. Sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi yang di samping BOP yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah barang yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja atau tenaga kerja manusia tersebut. Nah, penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja pada perusahaan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Contohnya adalah organisasi dalam perusahaan manufaktur yang memang dibagi ke dalam 3 fungsi pokok, yaitu ada produksi pemasaran, ada produksi, ada pemasaran, dan administrasi. Nah, oleh karena itu, biaya tenaga kerja digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan tenaga kerja administrasi dan umum. Lalu yang kedua adalah penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Contohnya adalah departemen contohnya memproduksi suatu perusahaan. Misalnya departemen produksi suatu perusahaan cat, departemen produksi suatu perusahaan cat yang terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian cairan, bagian warna, dan bagian pengemasan. Lalu yang ketiga adalah penggolongan menurut jenis pekerjaan, di mana dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan menurut sifat pekerjaannya, misalnya jadi operator, jadi mandor, atau jadi supervisor, ya. Begitu juga dengan tenaga kerjanya. Lalu yang keempat adalah penggolongan menurut hubungannya dengan produk, di mana dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung, di mana tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang langsung terlibat atau ikut serta dalam memproduksi produk jadi. Sedangkan
tenaga kerja, tidak langsung, dibebankan kepada produk secara tidak langsung, tetapi melalui tarif BOP yang memang ditentukan di awal atau di muka. Nah, dari presentasi saya sebelumnya atau yang sesudahnya ini, saya menarik kesimpulan, kalau sebenarnya tuh mata kuliah akuntansi biaya ini merupakan bagian ilmu akuntansi yang memang memberikan informasi terkait biaya sehubungan dengan aktivitas pengelolaan kegiatan operasional perusahaan yang dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam sebuah proses pengambilan keputusan, meliputi klasifikasi biaya, laporan harga, terus laporan harga pokok penjualan, sampai menjadi laporan laba rugi, pengendalian biaya produksi, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan ini dapat pula kita simpulkan bahwa akuntansi ini adalah proses informasi ekonomi keuangan yang memang sangat berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Oke, terima kasih, presentasi saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.